Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Tahir, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari kelas 6A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan oleh Bapak dosen pengampu yang saya sebut Bapak Aris Iskandar, SPD, MPD, AIFOV. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi gerakan pramuka dan kelas balik belajar di alam. Nah, organisasi yang pertama ada organisasi gerakan pramuka, di mana Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi pramuka, di mana struktur organisasi gerakan pramuka ini yaitu skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Kemudian struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Kemudian struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing yang kita singkat menjadi MABI, ada kuartir, kemudian badan pemeriksa keuangan yaitu BPK, kemudian koordinator gugus depan yang bisa disingkat Korgudep, kemudian ada gugus depan yaitu Gudep dan Pramuk dan yang lainnya. Selanjutnya ada peranan majelis pembimbing. Nah, yang pertama-tama majelis pembimbing gerakan pramuka ini adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan gerakan pramuka, di mana peranan majelis pembimbing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai fungsi bimbingan, kemudian sebagai fungsi partisipasi, dan yang ketiga yaitu sebagai fungsi bantuan. Selanjutnya ada fungsi kuartir-kuartir, di mana kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan wilayahnya, kuartir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tingkat nasional oleh kuartir nasional, di mana fungsi tugasnya yaitu memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir nasional. Kemudian yang kedua, ada tingkat provinsi oleh kuartir daerah, di mana fungsinya membina dan membantu kuartir cabang di wilayahnya, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Selanjutnya ada tingkat kabupaten atau kota oleh kuartir cabang, di mana mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi. Dan selanjutnya tingkat kecamatan, dan selanjutnya ada tingkat kecamatan oleh kuartir ranting yang mengadakan hubungan dan kerjasama dengan kuartir ranting. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang gugus depan. Nah, gugus depan ini atau disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Nah, selanjutnya ada kelas balik belajar di alam. Nah, untuk sejarahnya itu belajar di alam memiliki sejarah dan alasan penggunaan yang khas, di mana kepramukaan ini sendiri berakar pada tahun 1907 ketika Lord Baden-Powell, seorang perwira tentara Inggris, memulai kamp pelatihan di Pulau Brownsea, Inggris. Nah, kepramukaan bermula pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell ini melaksanakan perkemahan pertamanya yang bersama dengan 22 anak laki-laki di Pulau Brownsea, Inggris. Nah, perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi tonggak sejarah penting dari lahirnya gerakan pramuka dunia,
di mana belajar di alam menjadi bagian penting dari kegiatan kepramukaan. Melalui kegiatan di alam terbuka, pramuka dapat mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berguna, sehingga mengembangkan nilai-nilai positif seperti kerjasama dan kepemimpinan. Nah, kemudian alasan penggunaan metode di mana untuk membantu pramuka dalam menghadapi risiko dan tantangan di alam terbuka dengan gaya mereka sendiri. Selain itu, belajar di alam juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kepemimpinan, dan kemandirian. Kemudian ada metodologi, di mana metodologi yang digunakan dalam belajar di alam dalam konteks kepramukaan ini biasanya melibatkan tahapan pembelajaran tertentu seperti pengumpulan dan pemahaman informasi atau keterampilan atau nilai, kemudian pemantapan pemahaman informasi atau keterampilan atau nilai, kemudian penerapan pemanfaatan informasi, keterampilan, dan penilaian. Selanjutnya ada peranan fasilitator, di mana peranan fasilitator ini atau pembimbing dalam proses belajar di alam dalam keperangan sangat penting. Mengapa? Karena mereka bertugas untuk membantu pramuka memahami dan menghargai alam sekitar, serta menerapkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, kepemimpinan, dan kemandirian. Dan untuk alasan penggunaan metode ini untuk membantu pramuka dalam menghadapi risiko dan tantangan di alam terbuka dengan gaya mereka sendiri. Selain itu, belajar di alam juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kepemimpinan, dan kemandirian. Nah, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.